Shalom Papa, Mama, dan anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat ya. Yuk kita akan mengawali pembelajaran semester 2 ini dengan pujian dan penyembahan. Kita awali dengan satu pujian, doa Yabes. Sepanjang tahun 2020 ini Tuhan, Engkau masih memberkati kami, Engkau masih melindungi kami, Engkau setia kepada kami Bapa. Tuhan, biarlah di tahun 2021 ini Tuhan, Engkau semakin melimpahkan berkat-Mu buat setiap kami, buat setiap anak-anak kami, buat setiap orang tua kami Bapa. Biarlah semuanya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, kiranya Tuhan, di tahun 2021 ini virus corona ini segera berlalu Tuhan, sehingga kami bisa bersama-sama bertemu, berkumpul untuk belajar bersama Bapa. Biarlah kuasa-Mu saja Tuhan yang ada pada setiap ibadah kami hari ini Bapa. Biarlah Tuhan sendiri yang turut campur tangan, Tuhan sendiri yang hadir dalam ibadah awal semester ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat, yang terselip dalam doa kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kebaktian kami awal semester 2 ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Bangkit berdiri, yuk kita akan angkat satu pujian dengan kita bersorak-sorai untuk memuliakan Tuhan. Ku masuki gerbangnya. Jadi
mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, supaya firman ini memberkati bagi setiap kita semuanya. Kita akan angkat satu pujian, Yesus Kucintakan. Kita bersyukur pada pagi ini kita bisa berkumpul bersama-sama, kita bisa beribadah walaupun secara online. Sebentar kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersama-sama datang kepadamu. Kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana kami ada, semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami berdoa sebentar kami mau mendengar sabda firman-Mu. Berbicaralah buat setiap kami pribadi lepas pribadi.
urapi hamba-Mu yang sederhana ini, sehingga boleh menjadi berkat buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini, di dalam ibadah pengurapan ini, ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, salam, selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi yang indah ini kita bisa bersama-sama di dalam mengikuti ibadah pengurapan, walaupun secara online, tapi saya percaya Tuhan hadir di setiap di mana kita berada, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah masing-masing. Dan terima kasih untuk Miss yang memberikan kepercayaan kepada saya juga untuk tema yang luar biasa, yaitu Allah sumber kuatku. Ini adalah sebuah tema yang sangat relevan di hari-hari ini. Mengapa? Sebelum ada COVID-19 ini, banyak orang yang menjadikan yang lain itu sumber kekuatannya. Mungkin perusahaan yang menjadi sumber kekuatannya, mungkin orang tua menjadi sumber kekuatannya, mungkin sahabat menjadi sumber kekuatannya, mungkin orang-orang kaya dijadikan sumber kekuatannya. Tapi dengan adanya COVID-19 ini, Tuhan izinkan semua yang kita andalkan, semua yang kita harapkan, semua yang kita anggap itu adalah sumber kekuatan, itu semua bisa mengecewakan. Dan Tuhan memang ingin semua itu terjadi supaya kita hanya menjadikan Tuhan itulah satu-satunya sumber kekuatan dalam kehidupan kita, dan Dia tidak pernah mengecewakan. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang saya kasih dan saya muliakan, firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya ambil dari kitab Daniel pasal 3 ayat 17 sampai ayat 30, di mana nanti kita akan belajar melihat orang-orang yang menjadikan Tuhan itulah sumber kekuatan mereka. Saya akan bacakan Daniel pasal yang ketiga 17, mulai demikian bunyi firman Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegenaman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskannya perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya.
dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberi kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Amin. Ya, kita melihat ada 3 orang ini sungguh luar biasa, yaitu yang namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka menjadikan Tuhan lah sumber kekuatannya, gitu. Bukan raja, bukan dewa, bukan Allah lain yang menjadi kekuatan dalam kehidupannya, yaitu hanya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu belajar pada pagi hari ini bagaimana mereka bisa, yaitu menjadikan Allah sumber kekuatannya, dan akhirnya mereka malah mujizat dalam kehidupan mereka. Dikatakan mereka tidak mempan terhadap api, dan mereka akhirnya diangkat memiliki kedudukan yang tinggi di kerajaan Babel. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang pertama yang harus kita belajar, mereka ini adalah orang-orang yang mengenal Tuhan, ya. Sehingga mereka begitu kuat di dalam hidupnya, kuat kepada Tuhannya, kuat imannya yang luar biasa, karena mereka mengenal. Dan kita tahu bahwa orang-orang Yahudi itu memang sejak kecil mereka dididik dengan hukum Taurat. Orang tua mereka mendidik mereka, orang tua mereka mengajari mereka. Saat mereka duduk, saat mereka berjalan, saat di mana mereka berada, orang tua punya tanggung jawab, yaitu untuk mendidik anak-anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Orang tua punya kewajiban untuk mendidik anak-anaknya untuk mengenal Tuhan Allahnya. Sehingga ketika mereka menjadi besar, mereka menjadi orang-orang takut Tuhan. Ketika mereka menjadi besar, mereka menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Nah, ini tanggung jawab bukan hanya guru, ya, tapi juga orang tua. Ya, orang tua perlu mendidik anak-anaknya untuk mengenalkan anak-anaknya untuk mengenal Tuhan Allah yang dengan sungguh-sungguh. Sebagai orang tua, kita memang harus mendidik anak-anak kita untuk memperkenalkan Tuhan kita, Tuhan Yesus, yang satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Karena firman Tuhan juga berkata, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Itu perlu kita kenal, itu yang perlu kita tahu. Sehingga ketika ada tantangan datang, supaya kita menyembah kepada Allah lain, kita tidak tergoyahkan karena keselamatan Tuhannya ada di dalam Tuhan Yesus. Nah, ini yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka mengenal akan Allahnya, sehingga mereka punya iman yang kuat. Ya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ya, saya kasih di dalam Tuhan, anak-anak yang saya kasih dan saya muliakan. Mari kita bersama-sama kita belajar mengenal Tuhan semakin dalam lagi. Bagaimana caranya kita mengenal Tuhan? Yang pertama, kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita akan mengenal Tuhan. Gitu. Seperti hubungan suami istri. Ya. Ketika mungkin masih pacaran, mungkin tidak begitu mengenal. Tapi begitu sudah menikah, itu akan semakin mengenal satu dengan yang lain. Kalau dulu mungkin ya kelihatan semua sempurna, tapi begitu mengenal, ya juga tahu semua, yaitu kekurangan dan kelemahannya. Nah, semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan. Bukan kelemahan Tuhan, Tuhan tidak ada kelemahan, Dia adalah sempurna. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Dia adalah Allah yang dahsyat, Dia bisa melakukan segala perkara. Dan semakin kita mengenal Dia, kita semakin kuat, kita semakin tidak tergoyahkan dalam hidup ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan semakin dalam lagi, yaitu lewat pembacaan firman Tuhan.
Jadi firman Tuhan memberitahukan kepada kita siapakah Tuhan Allah kita itu. Gitu. Jadi semakin banyak kita belajar firman Tuhan, kita boleh semakin mengenal Tuhan. Tapi untuk mengenal Tuhan secara mendalam lagi, kadang-kadang Tuhan juga izinkan lewat sebuah penderitaan. Ya. Ayub berkata sebelum dia mengalami penderitaan, dia tahu Tuhan itu hanya kata orang, dia tahu Tuhan itu hanya kata pendeta. Tapi ketika dia mengalami penderitaan, dia mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Dia semakin tahu siapakah Tuhan itu. Dan ternyata Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan Allah yang hidup. Gitu. Nah, makanya kadang-kadang Tuhan izinkan masalah terjadi. Ya. Itu supaya kita boleh semakin mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kita mestinya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, pengenalan kita akan Tuhan harus semakin bertambah. Gitu. Dulu ketika saya masih kecil, saya mengenal Tuhan Yesus. Saya mengenal Yesus sebagai juru selamat yang bisa membawa saya masuk dalam kerajaan surga. Gitu. Terus saya bertahun-tahun saya mengenal Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Keselamatan hanya lewat Yesus Kristus. Dan itu juga yang membuat saya kuat. Banyak tantangan, persoalan, tapi saya kuat tetap menyembah Tuhan. Karena kerinduan saya kalau nanti hanya ingin masuk surga. Gitu. Sehingga dengan pengenalan akan Yesus, saya semakin kuat walaupun banyak penganiayaan yang saya alami, baik secara fisik, baik secara mental. Saya mengalami banyak penganiayaan, tapi saya kuat karena saya tahu siapa Yesus, yaitu juru selamat yang bisa menyelamatkan saya dari kobaran api neraka. Dan saya mantap dengan dia, saya berjalan bersama dengan dia apapun yang terjadi. Tapi saya melihat ketika COVID-19 ini Tuhan izinkan, saya semakin mengenal Tuhan. Bukan hanya juru selamat yang membawa saya nanti masuk surga, tapi saya melihat bahwa dia adalah Allah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Gitu. Sebelum ada COVID-19, saya memang banyak mengalami sakit. Seringkali saya masuk rumah sakit, kadang 1 tahun minimal sekali, kadang 2 kali, bahkan kadang 3 kali. Bahkan mungkin banyak orang sampai bosan besuk saya, karena kok Pak Yer lagi yang masuk rumah sakit gitu. Tapi saya melihat begitu Tuhan izinkan ada COVID-19 ini, justru saya masih sehat sampai hari ini. Gitu. Saya melihat bahwa Allah adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberikan kesehatan. Itu menjadi pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. Saya melihat Tuhan, luar biasa. Jadi bukan hanya membawa saya mati masuk surga nanti, tapi juga Allah yang bisa menyembuhkan. Gitu. Kemudian saya melihat, saya mengenal Tuhan bukan hanya sang juru selamat yang bawa saya masuk surga, bukan hanya Allah yang menyembuhkan, tapi saya juga boleh semakin mengenal bahwa Allah adalah Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Jadi di tengah-tengah kesulitan ekonomi karena pandemi COVID-19 ini, tapi saya melihat Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang bisa memberkati walaupun di tengah-tengah masa yang sulit. Saya melihat tangan Tuhan itu semakin nyata. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita semakin mengenal Tuhan, semakin dalam pengenalan kita akan Tuhan, kita akan semakin tenang, kita tidak akan takut. Amin. Itu yang pertama. Itu yang dialami oleh Daniel, dan saya juga mengalami walaupun dengan masalah yang lain, ya. Dan menjadi orang yang kuat, menjadikan Tuhan sumber kekuatannya, yaitu kalau kita semakin mengenal Tuhan. Yang kedua, yaitu semakin mempercayai Tuhan, gitu. Jadi semakin kita mengenal Tuhan, kita tahu siapakah Tuhan, dan kita harus mempercayai Dia, gitu. Dan Tuhan Yesus itu selalu berkata, masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jadilah sesuai dengan iman, gitu. Jadi iman itulah yang bisa menjadikan perkara-perkara besar yang terjadi dalam kehidupan kita. Mujizat bisa terjadi lewat iman, gitu. Jadi Tuhan selalu berkata, semua jadilah sesuai dengan iman. Semakin kita mengenal siapakah Tuhan kita itu,
Kita semakin mempercayai Dia, maka kita semakin kuat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bila hari-hari ini iman kita boleh semakin kuat, kita harus semakin mempercayai Tuhan. Dunia boleh berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Ya. Sebab itu Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah kepada Allah manapun selain Allah Yahweh yang diajarkan oleh orang tua mereka. Mereka tak percaya imannya kuat gitu. Nah, kita belajar, kita tidak tahu Bapak Ibu, apakah kita mengalami rapture dulu ataukah antikris dulu datang gitu. Nah, kalau antikris dulu kita belum terangkat, nah kita harus punya iman yang kuat. Jangan sampai percaya dan mengikuti antikris. Kita harus hanya mempercayai Tuhan saja, sang juru selamat dunia ini. Nah, ini penting sekali. Daniel luar biasa. Bukan Daniel, Sadrak, Mesak ini luar biasa. Ya. Kalau mereka tidak menyembah, mereka diancam mau dimasukkan ke dapur api yang menyala-nyala dengan luar biasa 7 kali lipat katanya. Tapi mereka tetap tidak mau menyembah pada patung. Mereka tidak mau menyembah pada dewa. Mereka hanya mau menyembah kepada Raja. Dan ini pesan firman Tuhan yang juga saya sampaikan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun di masa-masa krisis, tetaplah percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Sadrak, Mesak, dan Abednego bukan hanya mengenal Allah, bukan hanya percaya kepada Allah, tapi mereka adalah orang-orang yang mempercayakan dirinya kepada Allah. Nah, di dalam dunia ini banyak orang yang percaya kepada Allah, tapi sedikit orang yang mempercayakan dirinya kepada Allah. Nah, ini sangat beda Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang saya kasih, kita tahu mungkin ketika kita sakit, kita tahu di kota kita ini ada seorang dokter hebat. Penyakit apapun bisa disembuhkan. Dan kita percaya dengan kekuatan, kekuasaannya. Kita percaya dan mungkin sudah terbukti banyak orang disembuhkan. Tapi kalau kita tidak mau datang ke dokter itu dan percayakan diri kita diobati oleh dokter itu, maka kita juga tidak akan sembuh. Lah, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka bukan sekedar percaya, tapi mereka percayakan diri mereka kepada Tuhan. Walaupun memang tidak gampang. Mengapa? Karena kalau mereka tetap percaya dan percayakan dirinya kepada Tuhan, mereka dimasukkan dalam dapur api. Dan memang mereka sungguh-sungguh dimasukkan ke dalam dapur api. Tapi mereka tak percaya kepada Tuhan. Mereka percayakan hidupnya, menyerahkan hidupnya, apapun yang terjadi pada Tuhan, hidup atau mati, tetap menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan walaupun mereka sungguh-sungguh mereka masuk dalam dapur api menyala-nyala, tapi akhirnya mereka dibebaskan. Gitu. Mereka mengalami mujizat Tuhan. Mereka tidak terbakar. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Akhirnya mereka diangkat di dalam kerajaan itu. Mereka memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Ini pesan firman Tuhan yang kuat yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Menjadikan Tuhan sumber kekuatan kita masing-masing. Ya. Itu dengan cara kita mengenal Tuhan semakin dalam lagi. Kita mempercayai Tuhan semakin dalam lagi. Dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Artinya kita pasrah total kepada Tuhan. Terserah Tuhan. Mau diapakan saja terserah Tuhan. Itu namanya mempercayakan hidup kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan berkuasa untuk menolong dan menyelamatkan kita semua. Amin. Ya, itulah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu, ya, Mister, Miss, juga anak-anak yang ada di rumah, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan menerima pengurapan daripada Tuhan yang memberikan kekuatan, sehingga yang menjadikan kita ini
kita bisa menjadikan Tuhan itu sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami semua Tuhan boleh semakin mengenal-Mu. Bantu sikapkan diri-Mu Tuhan, untuk kami boleh mengenal-Mu lebih dalam lagi. Dan kami boleh mempercayai akan Engkau Tuhan, dan mempercayakan diri kami, hidup kami kepada Tuhan. Karena memang seharusnya demikian. Hidup kami sudah dibeli dengan darah Yesus, dibayar dengan lunas. Sebab hidup kami semua adalah milik-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, terserahlah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan punya rancangan yang terbaik buat setiap kami. Walaupun mungkin kadang-kadang Tuhan izinkan mengalami penderitaan, tapi ada kemuliaan, ada mujizat, ada kebesaran Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat setiap penderitaan yang ada. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang mengulurkan tangan-Mu, Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Anak-anak Tuhan, siswa-siswi yang ada di KBTK SD Wujud Kasih ini Tuhan. Dan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa, yang menjadikan Tuhan adalah sumber kekuatan mereka ya Tuhan. Dan mereka menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat buat bangsa dan negara ini Tuhan. Bahkan berkat buat bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, pengurapan turun atas mereka semua. Baik Bapak Ibu Guru Tuhan, baik orang tua wali, baik setiap pengurus, baik anak-anak-Mu Tuhan semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sendiri yang mengurapi dengan Roh Kudus-Mu. Gak akan mengubah setiap kehidupan kami. Gak akan membuat setiap kami anak-anak-Mu cerdas secara intelektual, secara spiritual. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mereka punya masa depan yang luar biasa di dalam Tuhan. Engkau punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Guru Tuhan yang mempercayakan untuk mendidik anak-anak ini. Tuhan berikan kemampuan ilahi ya Tuhan. Walaupun mungkin hari-hari ini mereka mengajar dengan daring Tuhan, tapi Kau akan menolong mereka, kuasa menyertai mereka. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para orang tua wali Tuhan. Engkau juga mendidik anak-anak Engkau percaya pada mereka, sebagaimana orang-orang tua daripada Sadrak, Mesak dan Abednego yang telah mendidik mereka, dan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua. Ya, selanjutnya kita akan mendengar pengumuman dari KBTK SD Wujud Kasih Ungaran. Shalom Papa Mama, terima kasih sudah mengikuti ibadah awal semester 2 tahun 2020-2021. Kami akan sampaikan beberapa pengumuman sekolah. Yang pertama, untuk sementara pembelajaran masih dilakukan secara online atau daring dari rumah. Kami mohon agar orang tua tetap membimbing putra-putrinya saat belajar di rumah. Yang kedua, kami juga mohon kerjasama dari orang tua dalam setiap pengumpulan tugas-tugas sekolah, khususnya tugas-tugas yang harus dikirim melalui video atau foto. Yang ketiga, kita juga akan ajak orang tua dan keluarga, anak-anak untuk sama-sama mengisi kegiatan untuk devotion, sehingga kita bisa saling berbagi satu dengan yang lainnya. Untuk orang tua atau keluarga yang bertugas nanti akan mendapat jadwal dari sekolah. Dan yang keempat, untuk administrasi akan kita sampaikan informasi melalui grup kelas masing-masing. Hari Senin, tanggal 18, anak-anak sudah mulai pembelajaran per kelas masing-masing. Nanti tugas-tugas akan dikirimkan oleh guru-guru melalui grup kelas masing-masing. Terima kasih Papa Mama, tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya akan mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk orang tua semua. Dan tak terasa kita sudah memasuki untuk semester 2. Ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama tentang PPDB ya.
bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya sudah untuk usia SD, silahkan mendaftar di sekolah SD Wujud Kasih. Gelombang pertama sudah dimulai, yaitu sejak bulan November dan Desember. Ketika Bapak Ibu mendaftarkan putra-putrinya di gelombang pertama, akan mendapatkan potongan uang masuk sebesar 20%. Nah, untuk gelombang kedua dimulai bulan Januari dan Maret, ini akan mendapatkan potongan sebesar 10%. Untuk 5 anak pendaftar pertama lulusan dari TK Wujud Kasih akan mendapatkan gratis SPP selama 6 bulan. Jadi untuk Bapak Ibu yang putra-putrinya di TK, silahkan buruan untuk mendaftarkan anak-anaknya ya. Untuk 10 anak pendaftar pertama akan mendapatkan souvenir yang menarik. Ini pengumuman untuk PPDB. Untuk pengumuman selanjutnya mengenai penempatan posisi guru di SD nanti akan disampaikan lewat grup kelas masing-masing. Saya berharap selama masa pandemi ini Bapak Ibu dan anak-anak bisa bersabar, kita terus berdoa, kita terus berupaya untuk tetap menjaga kesehatan dan percaya pasti semua ini akan berakhir dan kita bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah awal semester 2 ini bahwa Tuhan Allah itu sumber kekuatan kita. Pada masa pandemi seperti ini, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu goyah. Tuhan sumber kekuatan kita. Tuhan adalah El Shaddai. Kami, Allah kami yang luar biasa bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh berdoa pada hari ini Tuhan, bersyukur untuk penyertaan-Mu yang luar biasa. Kami sudah melewati semester ganjil tahun yang lalu Tuhan, dan tahun ini kami boleh memasuki semester yang baru, semester genap untuk tahun ajaran 2020-2021 ini Tuhan. Kami berdoa terus kepada Engkau Tuhan, berharap kepada Engkau supaya Engkau tetap terus menyertai kami seperti janji-Mu sebagai Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami minta anugerah-Mu Tuhan turun atas setiap kami, memberkati kami di dalam kami mendidik, mengawal dan mengajar setiap anak-anak yang Kau percayakan kepada kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang terlibat di dalam dunia pendidikan ini Tuhan, untuk setiap anak-anak yang Kau percayakan supaya Engkau sendiri akan campur tangan Tuhan dalam proses pendidikan dan perkembangan mereka supaya menjadi anak-anak yang luar biasa, takut akan Engkau dan
Tuhan, kami berdoa untuk para guru yang ada Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati para tenaga pendidik dan kependidikan di Sekolah Wujud Kasih ini, supaya Engkau memberikan kekuatan dan kemampuan dalam mereka mendidik anak-anak ini. Juga untuk setiap orang tua yang Engkau percayakan menjadi orang tua atas setiap anak-anak di kami ini, supaya Engkau juga memberikan kemampuan, kesabaran, dan kekuatan dalam mendampingi putra-putri mereka dan dapat bersinergi dengan sekolah dengan baik, sehingga kami boleh bersama-sama menyertai Tuhan setiap perjalanan perkembangan hidup dari anak-anak yang kami ajar ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Yayasan Mercusuar Kasih. Kami juga berdoa kiranya Engkau juga terus memberkati yayasan ini, supaya menjadi yayasan yang berkenan kepada Engkau dan melakukan apa yang menjadi bagian yang sudah Engkau tetapkan dan melaksanakan atas yayasan dan sekolah ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, biarkan Engkau sendiri yang beracara dan menyertai dan menyempurnakan segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub turun atas setiap kami, memberkati kami, dan kuasa darah-Mu senantiasa melindungi dan memproteksi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera sukacita ada bersama dengan kami semua. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. KBPKSD Wujud Kasih Ungaran menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Belum mendaftarkan putra-putri Anda. Tuhan